قدوم هذا الوليد منذ 11 عاما. Malam itu, di tengah gelapnya malam, Nabi Yakub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyelamatkan Rahil yang telah menanti kelahiran anaknya selama 11 tahun. Selama 11 tahun itulah penduduk Padan menganggap jika Rahil adalah perempuan yang mandul. Sedangkan Rahil tidak pernah tahu tentang omongan orang-orang itu. Namun Nabi Yakub ridho atas nasib anak dan istrinya. Hanya saja Nabi Yakub khawatir jika nasib buruk bisa menjadi kesenangan bagi para penyembah berhala. Tak lama terdengar suara petir dan seberkas cahaya menerangi Nabi Yakub dan juga Rahil yang tengah terbaring. Istri-istri Nabi Yakub yang lain pun hanya terheran-heran atas cahaya itu yang menerangi rumah Nabi Yakub. Rahil pun siuman dan tak lama Rahil pun mulai merasakan kesakitan bersamaan dengan petir-petir dan orang menyangka akan turunnya hujan. Mukjizat pun datang, akhirnya Rahil dan anaknya selamat dari kematian. Lalu beberapa orang mulai menanyakan jika Rahil selamat berarti kutukan Ister dan berhala Astar itu tidak nyata. Sedangkan doa-doa istri yang selalu mengutuk keluarga Nabi Yakub pun terkabul dan berbalik kepada dirinya sendiri. Api yang ia gunakan untuk berdoa akhirnya membakar dirinya sendiri bersama berhala yang ia puja. Nabi Yakub menyambut kelahiran anaknya dan sangat bersyukur atas nikmat tersebut. Rupanya Nabi Yakub sudah tahu jika anaknya itu laki-laki dan bernama Yusuf. Nama tersebut adalah pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersamanya keberkahan pun turun, membawa hujan yang deras. Penduduk Padan sangat bergembira dan mulai berpikir jika hujan ini sebab kebaikan atas lahirnya anak dari Rahil. Sangat bertolak belakang dengan kuil Astar, pendeta baru menyadari jika ternyata Ister ini telah terbakar, namun ia tidak bisa menyelamatkannya. Kini seluruh kuil pun terbakar. Dengan nyalanya api yang terang itu, penduduk pun menyadari jika kuil itu telah terbakar. Laban yang juga melihat hal itu, mengajak penduduk untuk memadamkannya dengan air hujan. Namun air hujan itu tidak bisa memadamkan api, dan malah membuatnya semakin besar. Penduduk kemudian menanyai pendeta bagaimana nasib Ister. Mereka pun dibuat terkejut bagaimana bisa berhala itu tidak bisa menyelamatkan Ister, bahkan dirinya sendiri, dan mereka kini terbakar di dalam kuil tersebut. Laban pun pergi meninggalkan kuil itu untuk ikut keyakinan Nabi Yakub. Hal itu pun diikuti oleh semua penduduk Padan. Dan malam ini di hadapan Nabi Yakub, mereka bersaksi akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 tahun telah berlalu sejak peristiwa itu, dan selama itu pula, rahmat Allah selalu mengalir kepada penduduk Padan. Dan di tahun ini pula Rahil sedang mengandung anak keduanya. Yusuf bersama ibu dan bapaknya pergi mengembala kambing ke gurun. Bilha dan Julpa merasa iri sebab kelahiran Yusuf menambah kecintaan Nabi Yakub kepada Rahil. Bilha juga mengompori Yahuda yang merupakan anaknya Lia untuk ikut berpikir negatif kepada Nabi Yakub. Diperlihatkan juga seorang lelaki menaiki kuda dengan tergesa-gesa. Di waktu bersamaan, tiba-tiba Nabi Yakub pun merasa ingin pulang ke tanah kelahirannya di Kan'an. Tapi Rahil malah mengkhawatirkan anak-anaknya yang lain karena mereka pun senang bergulat. Di lain tempat, ternyata lelaki tadi datang ke kediaman Laban untuk mencari Nabi Yakub, putra dari Nabi Ishak. Selanjutnya, rombongan Laban bersama orang yang diketahui datang dari Kan'an, desa kelahiran Nabi Yakub, datang ke rumah Nabi Yakub dan langsung disambut oleh istri-istri Nabi Yakub serta anak-anaknya. Dengan wajah sedih, Laban mengatakan jika orang tersebut membawa berita buruk. Laban bicara empat mata tentang kabar buruk tadi, jika Nabi Ishak telah meninggal dunia. Mereka semua berdiskusi atas kabar buruk tersebut. Dengan diamanahkannya dakwah Nabi Ishak kepada Nabi Yakub, maka mau tidak mau Nabi Yakub pun mesti pindah ke Kan'an demi memimpin agama Allah, dan harus ridho meninggalkan kota Padan. Malam harinya, keluarga Nabi Yakub membereskan semua barang-barang yang akan dibawa esok.
Faris dan istrinya pun telah bersiap dan ingin ikut ke Kan'an sebagai bentuk balas budi. Namun Nabi melarangnya dan meminta Faris untuk tetap tinggal di Padan, dan ia pun bisa menempati rumah Nabi Yakub. Sebelum berangkat, Nabi Yakub sempat berdakwah dan mengamanahkan supaya mereka ini terus menggenggam erat agama Allah. Meskipun Nabi Yakub sudah tidak ada di Padan. Laban amat merasa kehilangan. Sebagai kenang-kenangan, ia pun menghadiahkan setengah rombongan kambing gembalanya yang selama ini diurus Nabi Yakub. Mulailah berjalan rombongan mereka. Yusuf kecil saat itu sudah tahu jika ibu-ibunya yang lain tidak suka kepadanya dan juga Rahil. Laya yang berhati baik berusaha menghilangkan pikiran itu dari Yusuf. Singkat cerita, setelah cukup jauh berjalan, mereka mendirikan tenda dan beristirahat. Namun Bilha menghasut Laya supaya benci kepada Rahil sebab perhatian selalu tercurah kepadanya. Namun hal tersebut sama sekali tidak berpengaruh kepada perasaan Laya. Keesokan harinya, ketika sedang menaiki kuda, tiba-tiba perut Rahil terasa sakit. Sontak Nabi menyuruh anaknya untuk membangun tenda. Zirak pergi ke Kan'an untuk menjemput Bidan dan juga Faizoh yang merupakan adik dari Nabi Yakub. Semua istri-istri sangat khawatir jika Rahil akan melahirkan seperti dulu. Rahil pun tak mau berpisah dengan Laya dan juga Yusuf. Saat itu Laya menyuruh Julpah untuk meminta Nabi mendoakan Rahil. Nabi pun berdoa meminta keselamatan untuk anak dan istrinya lagi. Bilha mengatakan jika Rahil akan sulit bertahan hidup. Tentu mendengar itu, Laya pun marah dan menyuruhnya untuk diam. Sebelum Bidan datang, anak itu pun lahir. Laya keluar dengan membawa berita kurang mengenakan. Mereka sadar jika sekiranya kondisi Rahil tidak baik-baik saja, sedangkan anak yang dikandungnya lahir dengan selamat. Yusuf berlari menemui ibunya yang tengah sekarat. Saat itu Rahil menitipkan Yusuf kepada Nabi Yakub dan juga Laya. Laya harus menyayangi Yusuf agar Yusuf tak merasa kehilangan ibunya. Rahil pun wafat dan tenda itu dipenuhi dengan tangisan kesedihan, kecuali Bilha yang merasa puas dengan kesedihan itu.